Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifraul Fadilah Hasibuan dan teman-teman saya yaitu Alan Harisandi, Ikhlasul Khair, dan Sophia. Kami merupakan praktikan dari Laboratorium Analisa Bahan, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Syekh Kuala. Adapun tujuan kami ialah untuk menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat spektrofotometer UV vis dan pengolahan data kurva kalibrasi. Oleh karena itu, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Sebelum kita masuk pada spektrofotometernya, pada namanya tertulis sinar UV vis, berarti terdapat radiasi antara sinar UV dan visible. Nah, panjang gelombang pada sinar ultraviolet yaitu 1-400 nanometer, sedangkan untuk visible, panjang gelombangnya yaitu 400-750 nanometer. Untuk visible tersebut tergantung pada warna yang diamati. Contohnya, sampel kita adalah warna merah. Berarti panjang gelombang maksimumnya ada pada 470 sampai 500 nanometer. Warna yang diserap oleh sinar itu berbeda lagi. Misalnya, warna yang diamati adalah merah, maka warna yang diserap adalah warna biru kehijauan. Pada spektrofotometer, kita melakukan analisis spektrofotometri yang merupakan analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran intensitas warna larutan yang akan ditentukan konsentrasinya dengan larutan standar. Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer itu yang menghasilkan sinar dari spektrum dan panjang gelombang, sedangkan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Spektrofotometer UV vis mengukur serapan cahaya di daerah UV dan sinar tampak. Nah, ini contoh dari instrumen spektrofotometer yang sering digunakan di laboratorium. Spektrofotometer terbagi menjadi dua, yaitu single beam dan double beam. Single beam itu, cahaya hanya melewati satu arah, sehingga nilai yang diperoleh yaitu nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan. Sedangkan untuk pengukuran blanko, harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pengukuran sampel. Nah, untuk double beam, ini melewati dua arah karena ada chopper yang akan membagi sinar menjadi dua, di mana salah satu melewati blanko dan yang lainnya melewati sampelnya, sehingga nilai absorbansi larutan sudah mengalami pengurangan terhadap nilai absorbansi blanko. Ini adalah instrumentasi gambaran dari spektrofotometer single beam dan double beam. Untuk single beam, dari sumber cahaya ini dilanjutkan melewati monokromator, selanjutnya pada sampel. Cahaya yang melewati sampel ada yang diserap dan ada yang diteruskan. Cahaya yang diteruskan selanjutnya dibaca oleh detektor berupa persen transmitan atau digunakan satuan absorbansi. Kemudian recorder. Recorder ini dapat berupa komputer. Sama halnya dengan single beam, untuk double beam, cahaya melewati monokromator, kemudian di chopper, cahayanya langsung melewati reference dan sampel, kemudian menuju detektor untuk dideteksi dan dicatat oleh detektor. Sumber cahaya di spektrofotometer UV vis itu ada dua macam. Yang pertama yaitu lampu tungsten atau wolfram. Lampu ini digunakan untuk mengukur sampel pada daerah tampak atau visible. Bentuk lampu ini mirip dengan bola lampu pijar biasa, memiliki panjang gelombang antara 350 sampai 2200 nanometer. Spektrum radiasinya berupa garis lengkung, umumnya memiliki waktu 1000 jam pemakaian. Jadi setelah 1000 jam pemakaian itu lampunya harus diganti dengan yang baru. Kemudian yang kedua ada lampu deuterium. Lampu ini dipakai pada panjang gelombang 190 sampai 380 nanometer. Spektrum energi radiasinya lurus dan digunakan untuk mengukur sampel yang terletak pada daerah UV. Memiliki waktu 500 jam pemakaian. Nah, sebelum sinar melalui sampel, tentunya sampel yang masuk pada alat spektrofotometer itu ada wadahnya, yaitu dinamakan kuvet atau wadah sampel. Kuvet ini merupakan sel untuk menaruh cairan ke dalam berkas cahaya spektrofotometer. Bahan kuvet berpengaruh terhadap panjang gelombang yang dipakai. Bahan kaca untuk panjang gelombang sinar tampak, sedangkan kuarsa untuk sinar ultraviolet. Pada spektrofotometer UV vis double beam, panjang kuvet harus sama atau matching kuvet.
Jadi panjang dari diameter kuvet itu harus sama. Nanti cahaya yang keluar akan diteruskan oleh monokromator. Monokromator adalah alat yang akan memecah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis dengan komponen panjang gelombang tertentu. Bagian-bagian monokromator yaitu yang pertama ada prisma yang berfungsi mendispersikan radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis. Yang kedua ada grating atau kisi difraksi. Kisi difraksi memberi keuntungan lebih bagi proses spektroskopi. Dispersi sinar akan disebarkan merata dengan pendispersi yang sama. Hasil dispersi akan lebih baik. Selain itu, kisi difraksi dapat digunakan dalam seluruh jangkauan spektrum. Jadi, sinar akan disebarkan merata. Selanjutnya ada celah optis. Celah ini digunakan untuk mengarahkan sinar monokromatis yang diharapkan dari sumber radiasi. Apabila celah berada pada posisi yang tepat, maka radiasi akan dirotasikan melalui prisma sehingga diperoleh panjang gelombang yang diharapkan. Dan selanjutnya ada filter. Filter berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya yang diteruskan merupakan cahaya yang berwarna yang sesuai dengan panjang gelombang yang dipilih. Nah, setelah monokromator itu ada detektor. Nah, detektor ini berfungsi untuk menangkap sinar yang diteruskan oleh sampel dan diubah menjadi suatu besaran yang dapat diukur. Detektor yang digunakan itu berupa alat fotolistrik yang mengubah energi sinar menjadi energi listrik atau isyarat listrik. Nah, di detektor ini ada yang namanya amplifier. Amplifier itu untuk menangkap isyarat masuk atau input dari rangkaian detektor dan melalui beberapa proses elektronik tertentu menghasilkan suatu isyarat keluar atau output yang beberapa kali lebih besar dari isyarat input. Nah, selanjutnya itu ada recorder. Recorder ini itu sistem baca yang memperagakan besarnya isyarat listrik, yaitu dinyatakan dalam bentuk persen, transmitan, maupun absorbansi. Nah, selanjutnya itu spektrofotometer tidak lepas dari yang namanya hukum Barbier, di mana isinya jumlah relatif panjang gelombang cahaya yang terabsorpsi ketika melewati sampel itu tergantung pada yang pertama jarak yang ditempuh sinar ketika melewati sampel yang hubungannya itu dengan ukuran kuvet yang dilambangkan dengan D. Selanjutnya itu jumlah senyawa kimia dalam sampel yang mengabsorpsi sinar yang hubungannya itu dengan konsentrasi dari sampel yang kita ukur atau dilambangkan dengan C. Selanjutnya ada kemampuan sampel mengabsorpsi sinar, yaitu hubungannya dengan molar absorptivity. Nah, jumlah relatif cahaya yang melewati sampel itu dikenal dengan istilah transmitan, sedangkan cahaya yang terabsorpsi oleh sampel dikenal dengan absorbansi. Mana rumus absorbansi ini A sama dengan min log T atau min log persen T per 100, sedangkan rumus dari transmitan itu P sama dengan P per P0. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah contoh dari fotometrik dari spektrofotometer, yang mana kita di sini untuk mengetahui panjang gelombang maksimum dari sampel. Ini ada contohnya dengan cara kita mengukur panjang gelombang maksimumnya itu dengan kita men-scan jarak antara panjang gelombang yang sudah kita ketahui secara materi, yaitu 350 sampai 750 nanometer. Nah, di sini kita lihat ini
terbentuk seperti gunung. Untuk mengetahui panjang gelombang maksimumnya itu kita lihat di puncaknya. Nah, kalau kita tarik ke bawah itu kita bisa mendapat panjang gelombang maksimumnya itu 550 nanometer. Kita akan melakukan pengolahan data visualisasi. Pertama kita akan mengimport data statikum, kita peroleh dari statikum ke browser Excel. Nah ini pertama itu kita buat semua data, terus kita pilih file ini. Selanjutnya kita isi data ini, dimana yang seperti ini nilai x-nya dan setelah ini nilai y-nya. Nah, selanjutnya kita akan peroleh grafik ini. Nah, selanjutnya untuk kita mengetahui memunculkan nilai y dan r kuadratnya, itu kita klik di garis ini 2 kali. Selanjutnya kita scroll bawah, kita centang ini, kita centang kedua bagian ini. Nah, selanjutnya untuk kita memberi tangan di samping dan di bawah ini, kita pakai membuat data berkalibrasi. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.